Pengertian manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan dalam arti sempit adalah tata pembukuan, sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah, tersebut dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Sumber keuangan pada suatu sekolah secara garis besar dikelompokkan menjadi 3, yaitu A. Pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, maupun keduanya diperuntukkan bagi keperluan pendidikan. B. Orang tua atau peserta didik. C. Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Adapun pengeluarannya meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah biaya yang dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai, guru dan non-guru. Biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran. Sedangkan biaya pembangunan misalnya biaya pembangunan atau rehabilitasi gedung. Yang kedua, prinsip pengelolaan keuangan di sekolah. Penggunaan keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Hemat tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan. B. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan. C. Keharusan penggunaan kemampuan. Dalam mengelola keuangan ini, kepala sekolah berfungsi sebagai otorisator dan ordonator. Sebagai otorisator, kepala sekolah diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran anggaran. Dan sedangkan fungsi sebagai ordonator, kepala sekolah sebagai penjabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Tiga, sumber keuangan lembaga pendidikan. Sumber keuangan pada suatu sekolah ataupun sekolah Islam secara garis besar dapat dikelompokkan atas 3 sumber, yaitu perintah baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan, orang tua atau peserta didik, dan masyarakat baik mengikat maupun tidak mengikat. Mujamil mengemukakan untuk menggerakkan sumber-sumber keuangan agar mudah dikeluarkan untuk pembiayaan lembaga pendidikan Islam swasta, ada beberapa cara yang dapat ditempuh, antara lain mengajukan proposal bantuan finansial ke Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan Nasional, mengajukan proposal bantuan finansial ke pemerintah, mengedarkan surat permohonan bantuan kepada wali siswa, mengundang alumni yang sukses untuk dimintai bantuan, mengajukan proposal bantuan finansial kepada para pengusaha, mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan uang, memberdayakan wakaf, hibah, ataupun infak, dan terakhir memperdayakan solidaritas anggota organisasi keagamaan yang menaungi lembaga pendidikan Islam untuk membantu pencairan dana. Adapun dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan setiap tahun, seperti gaji pegawai, biaya operasional, fasilitas, dan alat pengajaran. Sementara biaya pembangunan misalnya biaya pembelian atau rehab gedung, atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai. Empat, fungsi dasar manajemen keuangan sekolah.
Fokus manajemen keuangan sekolah memungkinkan dan mengoptimalkan kemampuan menyusun rencana anggaran sekolah. Mengelola sekolah berdasarkan rencana dan anggaran tersebut dan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi mengelola sekolah. Jadi, fungsi manajemen keuangan pada prinsipnya dimulai dari A. Kepala sekolah diharuskan mampu menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah, atau bisa disebut juga dengan RAPBS. Untuk itu, kepala sekolah mengetahui sumber-sumber dana yang merupakan sumber daya sekolah. Sumber dana tersebut antara lain meliputi anggaran rutin, dana penunjang pendidikan atau bisa disebut juga dengan DPD, subsidi bantuan penyelenggaraan pendidikan atau bisa disebut juga dengan SPP, SBPP, bantuan operasional dan perawatan, bisa disebut juga dengan BPOP, bantuan operasional sekolah, bisa disebut juga dengan BOS atau BP3, donatur badan usaha, serta sumbangan lain-lain. B. Pelaksanaan anggaran belanja sekolah. Dalam mempergunakan anggaran, ada ajas yang lazim dijadikan pedoman, yaitu ajas umum pengeluaran negara, bahwa manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan sendiri oleh masyarakat. Ajas ini tercermin dalam prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan APBN, seperti prinsip efisiensi, pola hidup sederhana, hemat, dan sebagainya. Tugas manajemen keuangan dibagi 3 fase, yaitu financial, planning, implementation, dan evaluasi. Menurut Jones, tahun 1985 yang dikutip oleh Sulistrini dalam bukunya, ia mengemukakan bahwa perencanaan finansial tersebut, budgeting, merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia dan mencapai sarana yang diinginkan secara sistematis dapat menyebabkan efek samping yang merugikan. Komponen utama manajemen keuangan meliputi yang pertama, prosedur anggaran, yang kedua, prosedur akuntansi keuangan, yang ketiga, pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian, yang keempat, prosedur investasi, yang kelima, prosedur pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. C. Penyelenggaraan, pembukaan, dan penyampaian laporan. Pembukuan anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran, harus dikeluarkan secara tertib, teratur, dan benar. Hal ini supaya dapat membuat suatu laporan keuangan dan penggunaannya yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan. Untuk menunjang pengelolaan keuangan yang baik, kepala sekolah harus memperhatikan 1. Perlengkapan administrasi keuangan. 2. Sekolah memiliki RAPBS. 3. Pengadministrasian keuangan. D. Pengawasan pelaksanaan anggaran sekolah. Pengawasan disebut dengan kontrol manajerial, merupakan salah satu fungsi manajemen dalam organisasi. Pelaksanaan sekolah harus dikontrol oleh kepala sekolah sebagai manajer sekolah. Hal ini agar tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaan anggaran sekolah, sehingga mencapai tujuan. Kriteria agar pengawasan berjalan efektif yaitu 1. Berkaitan erat dengan hasil yang diinginkan. 2. Objektif. 3. Lengkap.
4. Tepat pada waktunya. 5. Dapat diterima.